Shalom. Shalom bagi kita semua. Pagi hari ini saya percaya luar biasa anugerah Tuhan buat kita semua. Amin saudara. Haleluya. 1 minggu sudah kita lewati dan kita tahu ada berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini bagi kita saudara. Dan kita bersyukur saudara kalau hari ini adalah hari pertama di mana kita mulai ibadah jam 8 pagi ya. Karena kita pikir memang lebih baik kita lebih cepat beribadah pada Tuhan supaya kita masih bisa mengerjakan hal-hal yang lain saudara setiap hari minggunya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara langsung aja kita buka Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Nah saya bacakan ayat yang kedua saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu pertanyaan dalam ayat firman Tuhan ini, bagaimana caranya kita bisa bahagia saat kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Nah ini kan jadi sesuatu yang agak aneh gitu saudara ya. Masa waktu kita mengalami berbagai-bagai pencobaan kita harus bahagia? Ada orang berkata begini saudara, itu kan bohong. Bagaimana caranya orang yang sedang mengalami pencobaan harus menganggap itu sebagai satu kebahagiaan? Tetapi firman Tuhan kita dengarkan saat pagi hari ini, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Untuk mengamenkan hal ini memang sepertinya gampang saudara. Tapi saya tahu waktu kita menjalani proses ini saudara, maka sulit kita berbahagia waktu kita mengalami pencobaan. Benar apa tidak saudara? Bayangkan waktu kita mengalami hal-hal yang terpuruk dalam hidup kita. Sepertinya jalan aja pun susah saudara. Bagaimana kita bisa berbahagia? Orang-orang kantoran saudara, akhir bulan, maka sangat susah kita untuk melihat orang-orang yang bisa senyum. Apalagi kalau dia dipaksa untuk mengejar target saudara. Maka saya pikir semuanya dia harus fokus gitu. Orang mungkin ngajak yuk ngopi yuk gitu kan, gak ada lagi kesempatan. Iya kan? Tetapi firman Tuhan bilang begini, anggaplah satu kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan saudara? Mungkin kita sering berpikir gini ya, bahagia, saya bahagia. Apa bahagia saudara? Saudara bisa definisikan bahagia? Senang, lagi luar biasa senang, lagi iya. Tapi kamus bahasa Indonesia mencatatkan bahagia, keadaan atau perasaan yang tentram saudara, bebas dari segala yang menyusahkan. Ayo sehari ini apa yang menyusahkan saudara? Haleluya. Kak Santi bilang banyak uang, utang gak ada.
Bentar lagi gajian ya. Itulah bahagia saudara. Bebas dari segala yang menyusahkan. Artinya kalau ada sesuatu yang menyusahkan, berarti orang itu tidak bahagia. Kalau tetangga kita punya mobil, kita gak tentram saudara, maka itu juga gak bahagia. Walaupun banyak uang saudara. SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah ini adalah orang yang tidak bahagia. Tetapi kalau kita tanya, kebanyakan kalau kita, bagaimana orang bahagia? Dari kasat mata kita, orang bahagia adalah orang yang punya segala-galanya. Kamus Bahasa Indonesia mencatat bahagia bukan orang yang punya segala-galanya ternyata, tetapi adalah orang yang bebas dari segala kesusahan. Berarti orang yang punya banyak uang, kalau hatinya mulai susah, dia pikiran begini, aku nanti kalau aku keluar kota, uangku ini, hartaku ini, gitu. Ngerti maksudnya saudara? Dia nggak bebas. Maka Kamus Bahasa Indonesia mencatat saudara, dia bukan orang yang berbahagia. Tetapi orang yang tidak punya apa-apa saudara, bisa dikatakan berbahagia. Karena mungkin dalam hatinya gak ada yang menyusahkan. Dia bebas, mau pergi ke sana bebas, mau pergi ke sana bebas saudara. Ada berapa di antara kita saudara, waktu kita mau pergi jalan-jalan keluar kota, lalu pikiran kita di rumah? Sering saudara? Kita jalan-jalan ke pantai, kita nikmati pantai sepertinya, tapi pikiran kita di rumah. Tapi saya percaya saudara, pagi hari ini, kalau Alkitab catat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berarti saudara, walaupun banyak pencobaan dalam hidup kita, jangan sampai membuat itu menyusahkan kita. Amin saudara? Amin. Ya, percobaan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi satu hal saudara, kita harus bebas dari kesusahan itu. Orang bilang begini saudara, bagaimana caranya? Itu kan hal yang gila. Waktu kita mengalami pencobaan, kita harus bahagia. Pencobaan itu tidak bisa menyusahkan kita. Dunia bilang itu adalah orang-orang yang gila saudara. Tapi siang hari ini saya percaya saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya kekuatan untuk tetap berbahagia. Amin. Amin saudara. Nah, kalau di sini kita lihat, apakah orang sakit itu bisa dikatakan berbahagia? Ada orang sakit begini saudara, waktu dia sakit, dia tidak tersusahkan oleh penyakitnya. Malah mungkin saudara bisa lihat kadang-kadang ada orang saudara, waktu kita besuk mereka yang memberi penghiburan sama kita. Itu menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Pernah nggak saudara jumpai orang seperti itu? Waktu dia sakit, waktu masalah datang dalam hidupnya, lalu dia memberi satu penjelasan, statement bahwa dia kuat. Lalu dia bilang, ya biasalah pencobaan ini datang, ya biasa aja, tapi biarlah kita kuat gitu. Itu bisa dikategorikan kepada orang-orang yang berbahagia saudara. Tetapi kalau ada banyak uangnya pun saudara, harta melimpah, tetapi dalam hidupnya selalu bagaimana dengan ini nanti, bagaimana dengan ini nanti.
akhirnya kesusahan itu datang dalam hidupnya, maka bisa dipastikan bahwa dia bukan orang yang berbahagia. Amin. Amin, saudara. Nah, kenapa kita harus berbahagia? Haleluya. Kenapa kita harus berbahagia waktu kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Pertama, saya catatkan saudara, karena Tuhan dekat dengan kita. Amin. Mari kita baca saudara di Mazmur 34 ayat 15, kita lompat 17 sampai dengan 18 saudara. Sekali lagi saya ulang, Mazmur 34 ayat 15, lompat 17 dan 18. Saudara sudah dapat? Saudara sudah dapat? Mari kita bacakan saudara. Mazmur 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak minta tolong. Ayat 17-nya, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 18-nya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jalannya. Karena Tuhan dekat dengan kita saat kita mengalami pencobaan, saudara. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, kalau saudara ada dalam pencobaan, pastikan pencobaan itu bukan kita yang buat, Bapak Ibu. Amin. Amin. Orang bilang begini, di sana berbahaya, lalu kita harus berbahagia, maka kita pergi ke sana. Nah, itu pencobaan yang kita buat. Kamus Bahasa Indonesia tadi mencatat bahagia itu apa? Tidak terikat dengan segala kesusahan, saudara. Lalu kita susah melihat mangga orang, saudara. Kita nggak mau terikat dengan kesusahan ini, maka kita ambil, maka kita buat diri kita masuk dalam pencobaan. Alkitab mencatat Tuhan dekat dengan orang-orang yang benar. Artinya saudara, Tuhan dekat dengan orang-orang yang mengalami pencobaan itu. Orang-orang benar yang mengalami pencobaan itu, bisa dikatakan begini saudara, dia sebenarnya tidak pas untuk mengalami pencobaan, tetapi karena ujian imannya, maka dia harus mengalami, saudara. Maka Alkitab mencatat saudara, Tuhan dekat dengan dia. Waktu kita mengalami pencobaan saudara, patah hati ini sepertinya saudara, remuk hati ini sepertinya. Mungkin dalam berjalan pun saudara mulai gak pede, kira-kira gitu. Mungkin saudara berjalan di tengah keramaian pun udah gak yakin lagi terhadap diri sendiri. Makanya dulu saudara, bagi kami orang-orang Karo, apabila ada satu kemalangan di dalam rumahnya, baik itu orang tuanya, baik itu istrinya, baik itu suaminya, maka waktu dia pergi ke pasar, itu masih harus ditemani. Artinya di situ dia belum yakin penuh atas hidupnya. Tapi puji Tuhan saudara, Alkitab catat saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Catatannya saudara, orang itu harus benar. Amin saudara. Amin saudara. Seperti saya bilang tadi, kita harus orang berbahagia, maka kita ambil mangga orang saudara, itu membuat masalah. Jangan disalahartikan maksudnya saudara, ya kan? Kita stres melihat mobil orang keluar saudara, lalu kita paksa mobil kita keluar saudara. Lalu setiap bulan setiap bulan datang orang saudara, Pak tagihannya mobilnya gimana Pak?
Lalu saudara mungkin bilang begini, saya kan menjadi orang berbahagia. Alkitab juga catat saudara, saya sebagai suatu kebahagiaan apabila saya jatuh dalam pencobaan. Nggak gitu juga ya saudara, nggak gitu juga. Mungkin Tuhan juga bilang begini, ya udah rasakan, nggak mau aku dekat samamu, karena kamu yang membuat pencobaan dalam hidupmu. Amin. Pertama, kenapa kita harus bahagia? Karena Tuhan dekat dengan kita. Amin saudara. Saudara adalah orang-orang benar. Saudara orang-orang benar. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang benar saudara. Saat kita sadari bahwa Tuhan menyelamatkan hidup kita, Dia menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal saudara. Perhatikan di sini saudara. Kadang kita nggak sadar bahwa hidup kita ini seharga dengan satu orang yang menciptakan dunia ini saudara. Seharga dengan orang yang menciptakan dunia ini. Jadi kalau orang yang menciptakan dunia ini sama dengan kita harganya saudara, berapa dunia yang bisa diciptakan? Amin. Kalau kita sadar akan hal ini saudara, maka saya percaya saudara, saya percaya kita tidak akan mau main-main lagi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa kita harus bahagia? Yang kedua saudara, karena waktu kita bahagia, karena kita menerima kasih Allah. Pertama tadi karena Tuhan dekat dengan kita waktu kita mengalami pencobaan. Kedua, karena kita menerima kasih Allah. Kita baca di Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 saudara. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Saya bacakan saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5-nya saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tadi Yakobus mencatat saudara berbahagia dalam pencobaan. Di Roma dia catatkan bermegah dalam kesengsaraan kita. Waduh. Waktu kita sengsara sebagai orang-orang benar saudara, maka kita harus bermegah. Ini lebih dahsyat lagi saudara. Bagaimana caranya kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita? Karena apa saudara? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kita harus berbahagia, kita harus bermegah karena kasih Allah. Luar biasa saudara, amin. Saat kita mengalami satu kasih dari sesama manusia dalam hidup kita, pertama saudara mungkin yang perhatikan kita, maka hati kita rasanya adem gitu, ya kan? Masalah mungkin berat dalam hidup kita, lalu orang bertanya begini, kenapa Pak? Kenapa Bu? Itu juga sudah mengademkan hidup kita saudara. Tetapi siang hari ini, pagi hari menjelang siang hari ini, kasih Allah sendiri itu dicurahkan dalam hidup kita. Kurang apa lagi hidup kita ini saudara? Ada lagi kurangnya? Waktu kita mengalami pencobaan, Tuhan dekat.
Waktu kita mengalami kesengsaraan kita bermegah dalam kesengsaraan kita, ada kasih Allah dalam hidup kita. Seharusnya saudara, tidak ada lagi kata membuat kita remuk hati sebenarnya. Tidak ada lagi kata yang membuat kita jauh dari Tuhan waktu kita mengalami pencobaan dan masalah. Jadi saat orang mengalami pencobaan saudara, saat orang mengalami kesengsaraan, ingat hal ini saudara, Tuhan dekat dengan dia dan kasih Tuhan ada dalam hidupnya. Amin. Saudara bisa perhatikan begini saudara. Saat saudara punya masalah dengan keuangan, atau saya ubah mungkin. Waktu saudara mengalami sakit sekali waktu, itu hal yang menakutkan. Sakit apapun saudara, apalagi katanya harus diopnami. Kalau sekarang diopnami lebih takut lagi ya Kak Sana. Sebelum pandemi ini juga, kalau dikatakan opnami, saya pribadi langsung nggak enak saudara. Apa yang membuat nggak enak? Pertama apa? Nggak enak dengan suasana rumah sakit, betul, ya kan? Tetapi yang nggak enaknya sebenarnya fulus ya kan? Saya mau tanya saudara, satu malam hari ini kalau umum kira-kira di rumah sakit kena berapa? 1 juta udah pasti kayak umum. Tiba-tiba nanti kalau saya bilang saudara nggak enak, bilang aja saya saudara, ya kan? Tapi endingnya nanti saudara jangan marah ya. Saya sakit saudara, tiba-tiba Mama Paul ditelepon sama Bapak Presiden RI Jokowi. Bu Tirsa, Pak Ijul sekarang di rumah sakit mana Pak? Masih teleponnya saudara, kayaknya selesai masalah gitu. Betul nggak? Masih teleponnya, belum ada dia bilang saya akan tanggung pengobatannya, belum ada. Hanya masih dapat telepon. Atau nggak usah Bapak Jokowi lah ya, Bapak Jokowi itu kan RI punya, Pak Edi Rahmayadi lah ya kan, Gubsu, Gubernur Sumatera Utara, teleponnya si Tirsa. Bu Tirsa, Pak itu sakit di mana Pak? Ibu? Di rumah sakit A misalnya. Lalu Tirsa bilang sama saya saudara, tadi Pak Edi Rahmayadi nelfon loh, nanya kamu opname di mana? Sembuh gak kira-kira saudara hari itu? Sembuh. Percayalah saya bilang. Ada satu perhatian khusus. Kalau Pak Edi Rahmayadi itu punya sumut, nah ya kan. Saudara pernah nggak sakit satu hal dalam hidup kita, lalu kita datangi dokter spesialis. Waktu kita jumpa dengan dokter spesialis, ada satu jaminan dari dokter spesialis bilang gini, ini nggak apa-apa, nggak ada masalah ini, kita obati, sembuh lah. Ada nggak saudara rasakan satu kekuatan baru dalam hidup saudara? Waktu dokter spesialis bilang ini nggak apa-apa, kita akan kasih obatnya, maka percayalah sembuh penyakit Bapak Ibu. Hari itu saudara, sebelum kita makan obatnya, maka ada satu kekuatan baru muncul dari hidup kita. Saya percaya saudara, obat itu hanya nomor 2. Yang pertama itu yang membuat kita sembuh adalah semangat yang timbul dalam hidup kita saudara. Nah hari ini saudara, Alkitab mencatat Tuhan dekat dengan kita. Kasih Allah ada dalam hidup kita waktu kita mengalami pencobaan, waktu kita mengalami kesengsaraan. Maka apa yang terjadi saudara? Kita akan menjadi kuat. Amin. Karena ada jaminan saudara.
Memang kita nggak bisa pungkiri saudara, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari saudara, maka seringkali saudara sepertinya kita nggak sanggup melangkah. Kita nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi puji Tuhan siang hari ini, kita diingatkan kembali saudara, waktu kita mengalami pencobaan, waktu kita mengalami kesengsaraan, ingat Tuhan itu dekat dengan kita. Ingat kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita saudara. Haleluya. Nah yang ketiga, kenapa kita harus bahagia? Yakobus 1 ayat 4. Ayat pembuka kita tadi saudara. Yakobus 1 ayat 4. Saya akan bacakan buat saudara. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kenapa kita harus bahagia saudara? Karena kita akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita menghasilkan buah yang baik saudara, maka otomatis batang pohon kita adalah batang pohon yang baik. Amin. Akar yang baik di tanah yang baik. Kalau buahnya baik saudara, otomatis dia ditanam di tanah yang baik. Akarnya juga baik. Karena nggak mungkin buahnya baik saudara, batangnya nggak baik, atau akarnya nggak baik, atau tanahnya nggak baik. Maka siang hari ini saudara, kita adalah orang-orang yang paling beruntung saudara. Kenapa? Karena saya percaya kita akan menghasilkan buah yang baik. Kenapa? Karena kita juga ditanam di tanah yang baik. Pilihan kita tidak salah hari ini saudara. Kita mengikut Yesus yang baik. Amin. Amin saudara. Haleluya. Yang terakhir saudara, kenapa kita harus bahagia? Terakhirnya saudara, akhir dari kehidupan ini, karena kita akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 saudara. Kenapa kita harus bahagia? Karena kita akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 saya bacakan buat saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Amin saudara. Artinya saudara, kita harus hidup bahagia di muka bumi ini, tidak terikat dengan kesusahan apapun. Dan akhir dari hidup kita ini ada kehidupan berikutnya, lalu kita menerima mahkota kehidupan. Bukankah kita semua hari-hari ini mengejar hal itu saudara? Kalau kita mengejar kebahagiaan yang di bumi ini saja, maka sangat kasihanlah hidup kita ini. Kita semua sekarang lagi berlomba untuk mendapatkan satu kelak nanti mahkota kehidupan yang bertahan sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Kalau dunia ini kita kejar saudara, maka rata-rata kehidupan manusia sekarang ini batasnya 60, 65 dan paling tinggi 70. Ada lebih dari itu puji Tuhan saudara. Tapi rata-ratanya begitu. Kita kerja setiap hari saudara, maka batas limitnya kita bikinlah 90 tahun saudara, maka kita kan gak menikmati itu. Tapi marilah siang hari ini saudara, kita harus bahagia saudara, karena kita percaya di kehidupan mendatang kita menerima mahkota kehidupan. Yakin saudara?
Hanya Bang Aga yang ngomong amin. Kita harus semua kejar ini, saudara. Kita juga harus mengerjakan kerjaan kita di muka bumi ini. Tetapi yang paling utama, saudara, kejarlah kehidupan yang akan datang. Ada orang bilang begini, saudara, kecil pun mahkotaku gak apa-apalah, yang penting aku masuk surga. Tapi mulailah kita rubah, saudara. Mulailah kita rubah ya. Saya pikir saudara setuju dengan saya. Kalau memang kita harus masuk sana, saudara, marilah kita kejar mahkota yang besar. Kalau dulu, saudara, dulu sebelum hidup baru, maka saya banyak dengar orang bilang begini, lebih baik masuk apa? Neraka. Kenapa? Karena di sana ketemu dengan si A, si B, artis-artis cantik gitu ya. Tetapi setelah hidup kita baru, saudara, maka hal yang penting dalam hidup ini adalah mengejar mahkota kehidupan. Amin, saudara? Amin. 4 hal saya catatkan tadi, saudara, kenapa kita harus bahagia. Pertama, waktu kita dalam pencobaan, kita harus bahagia. Kenapa? Karena Tuhan dekat dengan kita. Kedua, kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Ketiga, karena kita akan menghasilkan buah yang baik. Keempat, karena kita akan memiliki mahkota kehidupan. Amin, saudara. Nah, persoalannya, saudara, bagaimana caranya, Pak? Saya mau hidup bebas hari ini. Saya mau hidup bahagia hari ini. Tadi dibilang Kak Santi itu, saudara. Kok bisa kakak langsung tahu ya, jadi nggak enak. Bagaimana cara kita hidup bahagia, saudara? Sehingga 4 hal ini bisa kita taruh dalam hidup kita. Pertama, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Caranya supaya hidup bahagia di muka bumi ini, saudara. Caranya supaya kita memiliki kasih Tuhan. Caranya supaya Tuhan itu dekat dengan kita. Caranya supaya kita menghasilkan buah yang baik. Caranya kita menerima mahkota kehidupan. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Saya akan bacakan buat saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh dan jangan anggap remeh rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Sulit mengerjakan ini, Pak, sulit. Siapa bilang mengikut Yesus itu gampang, saudara? Tidak. Kita harus melawan arus. Makin besar arus, makin kuat kita harus lawan, saudara. Tetapi apakah ada arus yang makin lemah? Gak ada. Arus itu makin kencang, saudara. Dia bukan mengikuti standar kita, enggak. Arus itu berusaha senantiasa untuk menenggelamkan hidup kita, saudara. Kalau dia mengikuti standar kita, maka kalau kita nggak naik, dia nggak naik, saudara. Tapi arus dunia ini, saya mau beritahu buat saudara, dia melebihi kekuatan kita. Kalau kita masih tingkat 1, maka arusnya harus tingkat 2, itu pasti, saudara. Jadi berbahagialah, saudara, kalau pencobaan-pencobaan yang kita alami itu makin berat, makin besar, saudara. Karena kenapa? Ternyata waktu kita mengalami pencobaan di masa lalu, kita naik 1 level lagi ke atas untuk menjadikan kita sempurna sama dengan Tuhan. Jurusnya, saudara, jurusnya hanya 1 Tesalonika 3, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Sekali lagi saya bacakan, saudara, dan kita akan berdoa.
1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin, saudara. Kalau kita berusaha, saudara, maka saya tetap katakan begini, saudara. Kita mungkin gak kuat, kita mungkin gak mampu, tetapi saat kita punya niat saja, saat kita mau berubah dalam kehidupan ini untuk menjalankan ini, saudara, maka saya tetap percaya ada Roh Kudus yang memberi kita kemampuan, ada Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, ada Roh Kudus yang menuntun kita, ada Roh Kudus yang memberi hidup kita selalu baru, sehingga kita bisa lambat laun, saudara, menjalankan hal ini. Amin, saudara. Tetap berbahagia. Haleluya. Di tengah pencobaan kita harus berbahagia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.